Pada suatu hari yang cerah dan begitu santuy, terlihat sebuah pesawat yang telah mendarat dengan begitu mulus. Seorang anggota militer bernama Ray juga telah sampai di tujuannya. Dan ia nampak telah membulatkan niatnya untuk berhenti dari dunia militer demi memulai kehidupan barunya bersama sang kekasih. Kelly yang sedang bersantai di sebuah taman yang sekaligus merupakan kekasih dari Ray, kini dikejutkan oleh kemunculan pacarnya itu yang ternyata datang lebih awal dari hari yang telah dijanjikan sebelumnya. Nampaknya Ray memang sengaja merencanakan semua itu, termasuk dengan memberi Kelly kejutan sebuah cincin lamaran. Dan jelas saja wanita itu pun sangat terkesan dan semakin menyayangi pacarnya itu. Kemudian mereka pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata buku yang sempat dibaca Kelly malah tertinggal di tempatnya tadi. Ray pun bergegas untuk mengambilnya. Tapi kemudian hal buruk mulai terjadi pada hidup Ray. Pacarnya yang sedang menunggu di depan mobil malah dihampiri oleh dua pria yang langsung menggodanya. Meski tidak terima, namun Ray nampak masih menahan amarahnya, berharap tidak terjadi hal yang bakal merusak harinya. Sialnya, salah satu pria yang bernama Tim tiba-tiba menghampiri jendela pintu mobil dekat tempat duduk Kelly dan memperlihatkan anunya pada wanita itu. Mendapati aksi tersebut, Ray seolah tak bisa lagi mentolerin pria itu dan langsung menghajarnya bersama dengan satu pria lainnya. Parahnya lagi, pria yang sempat berbuat tak sopan itu malah sekarang tak terima dan mengeluarkan pisaunya untuk menyerang Ray. Ray yang pada dasarnya merupakan anggota militer dan sangat lihai dalam bela diri bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Namun naasnya, pria tadi malah tertusuk oleh pisaunya sendiri dan membuatnya tewas begitu saja. Di depan pengacaranya, Ray sempat menceritakan semua insiden yang sempat dialaminya, termasuk upayanya dalam membela diri dari serangan pria tadi. Namun secara mengejutkan, pengacara hanya memiliki dua pilihan yang bisa diambil oleh Ray. Ray bisa tetap berpendirian untuk tidak mengakui pembunuhan itu dan berdalih hanya untuk membela diri dari serangan pria tersebut. Namun itu justru akan membuat hukuman penjara 5-8 tahun lamanya. Berbeda jika Ray mau mengakui perbuatannya yang telah menikam Tim, maka ia hanya akan mendapat hukuman 2-3 tahun penjara saja. Jelas saja ini menjadi pilihan yang sulit baginya. Namun Ray pada akhirnya rela mengakui pembunuhan tersebut dengan harapan agar ia tidak perlu terlalu lama menghabiskan waktunya di dalam jeruji besi. Di tempat tinggalnya, Harvey yang merupakan ayah dari mendiang Tim terlihat sangat sedih dan tidak terima begitu saja atas meninggalnya putranya tersebut. Ia yang merupakan seorang pria kaya jelas bisa dengan mudah menuruti semua keinginannya, termasuk ketika mendapatkan laporan dari salah satu informannya tentang identitas Ray dan di mana pembunuh anaknya itu akan dipenjara. Kini Harvey terlihat sedang mendatangi Jack yang merupakan kepala penjara tempat di mana Ray akan melalui masa hukumannya. Kedua pria itu nampak sangat akrab, seolah menandakan mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Harvey yang memiliki dendam sangat besar terhadap Ray meminta agar Jack mau memberi pelajaran pada pembunuh anaknya itu. Bahkan Harvey telah menyiapkan uang sebagai upah bagi kepala penjara itu untuk bisa membunuh Ray di sana. Kemudian di dalam penjara, Ray bersama narapidana baru lainnya kini sedang disambut oleh Rico yang merupakan sipir di sana. Ia dikisahkan sebagai seorang sipir yang licik dan selalu bertindak semaunya sendiri. Sipir tua itu juga sempat memerintahkan para narapidana baru untuk melepas pakaian dan membuka mulut mereka dan menjulurkan lidahnya masing-masing. Bahkan ketika Ray berusaha membela salah satu napi muda di sana, ia malah mendapat pukulan dari Rico. Yes, sir. Do we understand? Setelah mendapat pakaian penjara, Ray tidak langsung dibawa ke selnya, melainkan napi baru itu malah dibawa ke ruangan Jack. Dari sini Jack mulai mengungkap tentang masa lalu Ray, di mana napi baru itu dulunya merupakan anggota militer yang juga sempat ditugaskan di Irak. Bahkan ia tercatat pernah mendapat penghargaan medali keberanian atas kinerjanya. Di halaman penjara, Ray yang merupakan napi baru mendapat perlakuan yang kurang baik dari salah satu napi berbadan besar.
Napi yang diketahui bernama Wesek juga sempat memulai pertarungannya dengan Ray. Tak lama kemudian muncullah Mason bersama dengan kelompoknya yang seolah ingin membela napi baru itu. Napi itu juga sempat mengatakan bahwa ia bersama kelompoknya siap membantu siapa saja jika diperlukan. Pertikaian itu pun dihentikan oleh salah seorang sipir setelah mengancam akan mengurung Mason dalam sel isolasi. Di suatu hari yang begitu santuy, Ray yang sedang membaca buku di dalam selnya tiba-tiba didatangi oleh sejumlah sipir yang menggeledah sel tersebut. Sialnya, Rico yang juga turut menggeledah sel itu sempat menemukan foto Kelly yang terselip di salah satu buku di sana. Dengan muka sakninya, Rico menjilati foto tersebut yang sontak membuat Ray sangat kesal, bahkan ingin menyerang Rico. Namun upaya itu lebih dulu digagalkan oleh dua sipir lainnya yang langsung menahan Ray. Ray juga kembali mendapat provokasi dari Rico yang seolah menegaskan bahwa ia ingin mendapat pukulan dari napi baru itu agar bisa memberikannya hukuman tambahan. Namun tampaknya Ray benar-benar bisa menahan amarahnya yang justru membuat Rico naik darah dan akan memukul napi itu menggunakan tongkat kayunya. Tapi untungnya aksi itu bisa digagalkan oleh sipir lainnya yang menahan dan mengingatkan Rico agar tidak berbuat semena-mena. Pengalaman buruk juga tidak didapat dari sipir saja. Ray yang sedang mandi juga sempat diancam oleh salah satu napi bertubuh besar yang menyuruhnya untuk memuaskan nafsunya. Napi yang bernama Hammer itu langsung marah ketika Ray menolaknya mentah-mentah. Ray juga sempat menumbangkan Hammer dengan cukup mudah. Namun Rico yang berada di sana dengan cepat bisa mengamankan Ray dan membawanya menghadap Jack. Di ruang kerjanya, Jack sempat menjelaskan pada Ray bahwa risiko adanya aksi asusila tetap saja bisa terjadi di penjara. Meski sempat memberikan pembelaan dan haknya sebagai napi di sana, Ray yang hanya mengenakan anduk jelas tak bisa melawan mereka. Bahkan ia sempat diinjak dan dipukul beberapa kali oleh Rico di tempat tersebut. Kemudian di ruang makan, Ray menikmati jam makan itu bersama dengan beberapa napi lainnya termasuk David yang merupakan napi tertua di penjara. Serta ada Meg dan Jet yang diketahui baru berusia 18 tahun. David terlihat cukup simpati pada Ray. Ia juga sempat mengungkapkan kasus perampokan yang sempat dilakukan bersama adiknya 15 tahun yang lalu, ketika mereka merampok truk pembawa uang dan membunuh dua petugas serta seorang polisi. Naasnya aksi tersebut malah merenggut nyawa adiknya, sementara ia sendiri harus menjalani hukuman seumur hidup. Sedangkan uang hasil rampoknya telah disembunyikan oleh David di suatu tempat yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kemudian Ray telah kedatangan tamu di ruang berkunjung, dan ternyata itu adalah Kelly yang dengan setia masih mau menjenguk tunangannya di penjara. Meski sayangnya pertemuan itu tidak berlangsung lama, karena Rico hanya memberikan waktu jenguk yang sangat singkat pada Kelly. Tidak hanya itu saja, sipir tua itu bahkan sempat berbisik pada Ray dengan mengatakan bahwa ia ingin sekali bercinta dengan Kelly, yang sontak saja membuat napi baru itu sangat geram dan sempat meluapkan amarahnya di perpustakaan. Sementara David yang melihat hal itu mencoba untuk meredam amarah Ray. Pasalnya, David merasa bahwa selama ini para sipir tidak bertindak kasar padanya, karena ia sendiri juga tidak mempunyai masalah dengan siapapun. Dalam waktu luangnya, Ray juga sempat bermain kartu dengan Mason dan kelompoknya. Dari sinilah akhirnya napi baru itu mulai bisa berbaur dan mendapat simpati dari kelompok Mason. Terlebih ketika ia sempat mengalahkan Mason dalam permainan kartu. Di hari yang berbeda, ketika Ray sedang membersihkan toilet, tiba-tiba ia didatangi oleh Wesek yang ternyata masih menaruh dendam pada napi baru itu dan langsung mengajaknya untuk berduel. Namun tampaknya napi bertubuh besar itu bukanlah lawan yang sepadan bagi mantan militer itu. Alhasil dengan mudahnya Ray melumpuhkan Wesek saat itu juga. Tak berlangsung lama, datang beberapa sipir termasuk Jack
yang semakin geram karena perkelahian yang selalu dilakukan oleh Ray. Dengan tidak ada akhlak, kepala penjara itu melakukan mantap-mantap pada Ray menggunakan tongkat pemukul milik salah satu sipirnya. Di kantor, ketika sipir yang sedari awal sudah mendapat bagian uang dari Jack untuk menghabisi Ray, kini nampak mulai membicarakan tentang napi baru itu. Salah satu sipir yang bernama Victor bahkan sampai memutuskan untuk tidak mau lagi melakukan aksi keji pada Ray karena merasa perlakuan mereka selama ini sudah terlalu berlebihan. Rico yang berpangkat lebih tinggi jelas menentang aksi itu. Namun Victor nampaknya tidak takut sama sekali. Ia bahkan sampai mau melaporkan kasus suap yang selama ini terjadi. Perdebatan itu kemudian terhenti ketika sipir lainnya yang bernama Williams datang ke ruangan itu. Ia yang selama ini selalu bekerja dengan jujur dan tidak pernah terlibat dalam kasus suap, jelas merasa janggal dengan sejumlah kekacauan yang sempat terjadi di penjara, terutama soal perkelahian Ray dengan Wesek di toilet baru-baru ini. Menurutnya, Ray yang semestinya bertugas di perpustakaan tidak boleh diberi tugas lainnya termasuk membersihkan toilet. Namun Rico berdalih bahwa pemindahan tugas itu dilakukan karena keinginan David sendiri yang tidak mau posisinya digantikan oleh Ray di perpustakaan. Mendengar hal itu, William langsung mendatangi David dan meminta keterangan atas pemindahan tugas Ray. Sipir itu juga menegaskan bahwa pemindahan tugas napi harus dilakukan atas izinnya dan tidak bisa diputuskan sendiri oleh siapapun. Dari sinilah Ray mulai merasa jika sipir tersebut berbeda dengan sipir lainnya. Sementara itu di ruang kerja Jack, Rico dan Fox mengadukan keputusan yang sempat diambil Victor. Bahkan mereka mengatakan sipir muda itu telah mengancam akan melaporkan kasus suap yang mereka lakukan. Jack lalu memerintahkan Rico dan Fox untuk segera mengatasi masalah tersebut dengan menghabisi Victor sebelum sipir muda itu benar-benar melaporkan kasus suap mereka. Di dalam selnya, Ray mulai mengungkapkan tentang masa lalunya pada David, terutama mengenai alasannya keluar dari dunia militer. Ia menuturkan bahwa dulu saat di Irak, ia pernah menembak seseorang yang mencurigakan. Namun ternyata sasarannya itu adalah anak laki-laki yang diketahui sedang kelaparan dan ingin mencari makan. Konyolnya, aksi itu malah diapresiasi oleh negara dengan memberikan Ray penghargaan medali keberanian. Sementara ia sendiri justru sangat menyesal karena sudah tidak sengaja membunuh seorang anak yang sedang kelaparan. Rasa penyesalan itulah yang kemudian menjadi alasan baginya untuk keluar dari kemiliteran. Di waktu yang sama, Rico dan Fox kini terlihat sedang menggeledah sel salah satu napi di sana dan mendapati adanya senjata tajam yang disimpan di dalam bantal. Sialnya, napi itu malah diasut seolah telah menjadi pembunuh Victor ketika ia yang sedang membersihkan toilet dan mendapati jasad sipir muda itu yang sudah terbaring penuh darah. Aksi Rico dan Fox juga kembali dilakukan. Namun kali ini korbannya adalah Kelly. Wanita yang ingin menjenguk kekasihnya itu malah diminta untuk melepaskan pakaiannya dengan berdalih jika kedua sipir itu harus mengecek setiap pengunjungnya dengan detail. Kemudian Rico malah memprovokasi Ray dengan menunjukkan video wanita itu, yang sontak membuat Ray begitu tak terima dengan perlakuan dari kedua sipir tadi. Di bengkel, penolakan Ray untuk bergabung dengan kelompok Mason telah membuatnya dalam masalah baru. Karena ia kini diancam oleh Mason yang mengatakan akan menghabisi David dan Kelly yang merupakan orang-orang terdekat Ray. Kemudian amarah pun memuncak. Ray dengan beringas meluapkan amarahnya dengan menghabisi Rico dan Fox yang juga ada di tempat tersebut. Namun aksi itu tak berlangsung lama karena Williams tiba-tiba datang dan langsung memukul Ray hingga pingsan. Sipir jujur itu juga sempat mencurigai keanehan yang terjadi di sana. Bahkan ia sampai mendatangi Jack hanya untuk mencari tahu fakta yang terjadi selama ini. Terlebih Ray yang juga tidak seharusnya berada di bengkel, mengingat ia hanya ditugaskan untuk berada di perpustakaan. Ditambah lagi Ray juga tinggal menunggu beberapa bulan untuk bisa bebas. Dan tidak mungkin melakukan penyerangan terhadap sipir jika tidak ada sesuatu yang memancingnya.
Namun sayangnya, Williams yang hanya bawahan dari Jack jelas tak bisa membantah apapun keputusan dari kepala penjara itu. Alhasil, Ray kini dihukum untuk menetap di sel isolasi karena telah menyerang 2 sipir di penjara tersebut. Setelah melalui masa hukumannya, Ray pun kini dikeluarkan dari sel isolasi. Williams yang terus merasa penasaran dengan masalah napi baru itu, mulai menanyakan banyak hal pada Ray. Kemudian keesokan harinya, Ray yang sedang berolahraga sempat dihampiri oleh Jade, yang ternyata disuruh oleh Mason untuk menghabisinya. Namun tampaknya napi muda itu tidak tega untuk melakukan aksi tersebut. Apalagi Ray juga merupakan sosok yang selalu berlaku baik padanya. Alhasil, napi muda itu pun harus bernasib malang dan dihabisi oleh Mason di dalam selnya. Mendengar kabar tersebut, Ray kini sangat murka dan tak tahan lagi dengan perlakuan Mason. Hingga ia pun mendatangi kelompok itu dan memulai pertarungan di sana. Ray yang merupakan mantan anggota militer jelas bisa dengan sangat mudah menumbangkan salah satu anak buah Mason, termasuk dengan Mason sendiri yang bisa ditumbangkannya dengan begitu mudah. Bahkan Mason sempat akan tewas di tangan Ray. Untungnya David mengingatkannya untuk tidak bertindak ceroboh. Dalam kekacauan itu, ternyata ada yang melempar pisau ke dekat Mason, seolah memberinya pesan untuk segera menghabisi Ray saat itu juga. Naasnya, David yang sedang memeluk Ray malah membalikkan badannya dan mengorbankan dirinya demi melindungi napi baru itu. Setelah insiden tersebut, Ray yang dalam kondisi diborgol kini dibawa menghadap Jack di ruangannya. Ray yang sempat mempertanyakan soal masalah yang selama ini dialaminya sejak masuk penjara, seolah tak terima karena hanya dirinya sendirilah yang selalu dimusuhi oleh para sipir, termasuk Mason dan kelompoknya. Dari sinilah akhirnya Jack mengungkapkan tentang semua hal yang menjadi motifnya untuk tetap menahan Ray di sana dan selalu memancing napi itu agar terus berbuat masalah hingga tak bisa bebas sampai kapanpun, termasuk dengan mengatakan tentang bayaran yang ia terima untuk semua aksi tersebut. Namun hal tak terduga malah terjadi. Ray yang tadinya bersikap biasa dan seolah tak ingin membuat masalah lagi dengan kepala penjara itu, malah kini mengeluarkan ponsel dari dalam celananya yang ternyata telah terhubung dengan Williams sejak ia memasuki ruangan itu. Kemudian Williams dan beberapa sipir lainnya pun masuk ke ruangan tersebut. Lalu mereka menangkap Jack dengan sangat mudah, termasuk dengan Rico dan Fox yang juga ditangkap atas kasus penyuapan. Di ruang perawatan, David yang sempat ditusuk oleh Mason kini terlihat sangat bersyukur karena ia masih bisa selamat dari aksi itu. David juga nampaknya sudah menganggap Ray seperti kawan barunya yang selalu bisa diberi kepercayaan penuh. Alhasil ia pun mengungkapkan tentang uang 1,4 juta dolar hasil perampokan yang pernah ia simpan dan memberitahu lokasinya pada Ray. Meski sempat menolaknya, namun David tetap memaksa agar Ray mau menerima uang itu dengan beralasan bahwa ia sudah tidak mungkin lagi untuk bisa menikmatinya. Pria tua itu juga sempat berpesan pada Ray agar bisa menemukan putri kandungnya yang bernama Samantha dan memberinya sebagian dari uang tersebut. Dan hari kebebasan pun tiba. David yang diantar keluar penjara oleh Williams nampak telah disambut oleh Kelly yang sudah menunggunya di luar area penjara. Keduanya nampak sangat bahagia setelah menunggu masa penantian yang begitu lama. Singkat cerita, Ray yang sudah berhasil mendapatkan uang dari David sesuai dengan petunjuk lokasi yang diberikannya, kemudian bersama Kelly kini mengunjungi rumah Samantha. Mantan anggota militer itu kemudian memberikan sebuah tas penuh dengan uang kepada Samantha, lalu meninggalkannya sembari mengatakan bahwa David sangat merindukan sosok Samantha. Di akhir film, terlihat William yang sedang memberi pengarahan terhadap para narapidana baru di penjara tersebut. Dan ternyata salah satu di antaranya adalah Harvey, yang kini harus mendekam di penjara karena kasus suap yang dilakukannya pada Jack tempo lalu. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.